Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan lalu kita mempelajari doa untuk menuju rumah Allah. Karena rumah Allah ini adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Di atas muka bumi tidak ada tempat yang lebih mulia kecuali adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin rumah kita menggunakan AC, beralaskan marmer, tetapi tempat yang paling ahab, paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid. Maka alhamdulillah kita melihat masyarakat kita sekarang senang untuk memakmurkan masjid. Salah satunya juga memperbaiki, meningkatkan fasilitas masjid kita dengan sebaik-baiknya untuk menempatkan sedekahnya di tempat yang paling mulia, yaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kajian bulan lalu apakah sudah kita amalkan atau belum? Kalau sudah, berarti kalau ditanya udah hafal semua 9 doa yang diajarkan Rasul menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal, Pak? Kayaknya udah hafal nih kalau dari nada-nadanya ya. Dari nunduk-nunduknya itu udah hafal ya. Ibu-ibu udah hafal semua berarti ya. Apa yang diminta Rasul pada saat ke rumah Allah kemarin, melakukan perjalanannya? Tawajjaha ilal masjid, menghadap masjid, menuju masjid. Apa yang diminta Rasul? An-nur, cahaya. Maka 9 doa Rasul itu seluruhnya meminta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min warai nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Diminta sama Rasul cahaya. Nah, penting dari kajian yang kita lakukan adalah pengamalan. Kita hafal itu. Ilmu itu bermanfaat karena 2 hal. 1 diamalkan, 2 disampaikan. Jadi kalau kita belum sempat mengamalkan secara maksimal, maka sampaikan secara maksimal. Kalau belum mampu menyampaikan secara maksimal, maka amalkan secara maksimal. Kalau melakukan keduanya, maka itu adalah kebaikan. Bisa diamalkan dan bisa disampaikan. Nah, pertemuan kemarin pula, masuk rumah Allah ada bacaannya secara khusus. Jadi kalau masjid ada bacaannya secara khusus, dan Rasul sudah menyontohkannya, memberikan teladannya kepada kita. Ketika dia membaca, melangkahkan kakinya dengan kaki kanan masuk masjid, maka Rasul mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau ini jawabannya udah kencang nih. Ini hafal kalau ini udah pendek itu. Ketika keluar dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Masuk minta rahmat, keluar meminta karunia. Itu di masjid. Masuk minta rahmat Allah,
Kok bukan karunia Allah? Memang bukan tempatnya untuk kemudian fadlin itu, karunia berupa rizki dari Allah, tempatnya bukan terjadi di dalam masjid. Maka larangannya jelas, transaksi di dalam masjid dilarang. Akad jual beli di dalam masjid dilarang. Karena memang ketika masuk ke rumah Allah yang diminta apa? Rahmatnya. Minta Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan kepadaku, kepada kami adalah pintu rahmat. Memang minta rahmat. Maka dapat rahmat Allah, dapat tadi tuh ketika kita sedang tahiyat akhir, rahmat Allah sampai dari saudara kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apa yang diucapkan kanan kiri kita pada saat kita tasyahud akhir? Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dijawab tuh salamnya? Nggak usah dijawab. Nengok lagi kita sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam, dapat rahmat, dapat barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau ketemu sama saudara muslim, jawabnya yang baik pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sempurna begitu, Pak. Jangan cuma kum waalaikum. Nggak boleh, sempurnakan. Kalau dia udah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bagaimana Ustaz? Ya lengkapi pula, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, biar tak ada tambahannya lagi. Dia udah bagus, kita bagusin lagi tuh. Jadi masuk ke masjid meminta rahmat, keluarnya meminta kepada Rabb fadli, karunia dari Allah. Maka pertemuan kita hari ini membahas di kitab ini bab ma yaqulu fil masjid, bab yang membahas tentang apa saja yang kita baca, apa saja yang kita ucapkan ketika berada di dalam masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan matannya terlebih dahulu. Yustahabbu al-iktharu fihi min dzikrillah ta'ala bitasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha min al-adhkar. Disunnahkan, disenangi kita memperbanyak di dalam masjid zikir kepada Allah dengan 4, namanya al-baqiyat as-salihat. Tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. 4 tuh biasa kita hafal betul tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al-baqiyat as-salihat. 4 zikir yang disukai oleh kita, disukai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan diucapkan, berat di timbangan. Ya. Wa yustahabbu al-iktsaru min qiraatil Qur'an. Disenangi juga, disunnahkan kita al-iktsar, memperbanyak min qiraatil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an. Dan juga disenangi fihi qiraatul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmul fiqhi, juga ilmu-ilmu fikih, membahas tuh ilmu-ilmu fikih, berarti kajian intinya. Hadis, ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Dan Allah firmankan, di sini sudah kami tuliskan apa yang termaktub pada kitab ini dalam surat An-Nur ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Kok bunyinya cuma pagi dan petang, malam tidak? Karena pergantian yang disebut dengan matahari
adalah terjadi pada waktu pagi dan petang, menunjukkan adalah waktu 24 jam. Matahari terbit, matahari tenggelam, 24 jam. Jadi bukan berarti ayat ini kemudian cuma sampai sore disuruhnya di masjid, bukan. Tetap malam juga demikian, yaitu waktu petang ketika matahari sudah tenggelam. Ghurub disebut oleh kita namanya maghrib. Maka sholatnya namanya sholat maghrib. Maka sholat maghrib itu dibatasi dengan hilangnya kemerah-merahan pada langit di sisi sebelah barat terus. Jadi jangan sholat maghrib jam 8, itu namanya jamak kalau sudah jam 8. Sholat maghrib ada batasannya. Jadi kalau maghrib bagus kita di awali waktu, di awal waktu, karena waktunya sangat dekat. Tapi kalau waktu subuh itu imam mazhab berbeda. Ada yang mengakhirkan waktu subuh, ada yang mengawalkan waktu subuh. Jam 4 lewat berapa sekarang? 17 ya? 4 atau 17. Orang yang tahunya itu kadang-kadang waktu subuhnya jam 5 udah siangan terus tuh. Ada orang yang Jumatan tahunya sholat Jumat jam 12 terus, datang ke masjid pokoknya jam 12 kurang 5. Tahu-taunya khutbah udah mau selesai. Karena mulainya sekarang jam 11.40, 42 atau 41 kemarin saya Jumatan itu ya. Bergeser waktunya. Makanya di dalam surat Ar-Rahman tempat terbit matahari 2, memang geser matahari itu. Tenggelamnya juga 2. Lintang utara dan timurnya bergerak dia. Jadi waktu terbit, waktu tenggelam menunjukkan 24 jam. Dan ini perintah Allah. Maka fungsi dari masjid adalah untuk menyembah Allah. Salah satunya adalah dengan berzikir. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 114, Pak. Orang yang paling zalim, ini saya sedikit masuk ya ke Palestina. Orang yang paling zalim adalah mereka yang mana'a masajidallah ayyudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini yang mengecam bukan manusia, bukan undang-undang dasar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, bukan. Tapi adalah Allah firmankan kepada kita di belahan bumi manapun, di atas muka bumi ini, yang disebutkan oleh Allah, waman azlamu, siapa yang lebih zalim, siapakah yang lebih menganiaya. Artinya yang paling zalim di atas muka bumi adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, yang apa? Membatasi orang untuk beribadah. Mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Bukan membatasi dengan regulasi saja, bahkan secara fisik menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjidnya, bahkan berusaha untuk merobohkannya. Hari ini kita melihat secara undang-undang ada masjid-masjid kita yang begitu ada. Di belahan dunia lain, hari ini saudara-saudara kita memperjuangkan, bukan mereka tidak mau meninggalkan tempat tersebut, tapi mereka adalah bagian yang harus memperjuangkan. Masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram namanya adalah Masjidil Aqsa. Ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah di atas muka bumi, bukan di zaman Nabi. Kalau Nabi membangun Masjid Quba, baru Masjid Nabawi. Tapi di atas muka bumi, ketika sahabat bertanya, masjid pertama dibangun apa? Masjidil Haram. Lalu setelah itu apa? 40 tahun kemudian Ibrahim alaihissalam mendirikan namanya Masjidil Aqsa. Maka disebut adalah Baitul Maqdis. Bahasa kita namanya Al-Quds.
Bait artinya rumah maqdis yang disucikan. Al-Quds termasuk satu di antara 3 masjid yang Rasul langsung sampaikan kebaikannya, pahalanya disebutkan lebih baik. Kalau Masjidil Haram 100.000 lebih baik dibandingkan masjid lain. Kalau Masjid Nabawi 1.000 lebih baik dibandingkan masjid lain, maka Masjidil Aqsa 500 lebih baik daripada masjid lain. Masjid Al-Muharram 27 lebih baik daripada masjid lain. Dalam hadis lain 25. Udah bagus tuh. Kalau di rumah tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik yang di rumah. Yang di masjid lebih baik. Ada yang sudah pernah ke Masjid Aqsa di sini? Sudah, Pak Ibnu sudah ya? Masjid Aqsa 500 lebih baik dibandingkan tempat lain. Luas Pak, bukan masjidnya, pelatarannya, lingkungannya itu sudah luas sekali. 144.000 luas. Yang dijadikan masjid tidak semuanya. Ini yang dari dahulu sampai sekarang masih menjadi tempat para syahid. Maka yang menyolatkan akan meninggal syahid. Bisa begitu tuh. Yang disolatkan, yang mengantarkan, banyak yang sudah syahid. Terbuka. Dan hari ini kita melihat bagaimana penjara terbesar di atas muka bumi berjalan dan mata kita menyaksikan dengan begitu jelas. Yang diblokade tanpa bantuan makanan, minuman, listrik, air, itu bukan 100.000 orang, tapi 1 juta manusia lebih. Ya. Dulunya 2 juta, sekarang nggak tahu udah berapa kurangnya. Diblokade tanpa makanan, minuman, listrik, ya, nggak ada semua. Ini jalur Gaza. Wilayah Palestina sekarang terbelah menjadi 2. Satunya namanya disebut tepi barat yang ke arah kita nih. Yang ke arah tepi barat jalur Gaza. Wah, luar biasa. Kita hari ini yang bisa di Indonesia duduk di masjid dengan tenang wajib hukumnya ada di dalam diri kita ghirah untuk kemudian membantu saudara kita. Saya tidak bisa untuk kemudian ini konflik politik Ustadz, doakan yang di sana wafat saudara kita kaum muslimin, doakan. Saya tidak bisa membantu untuk obat-obatan dengan materi, doakan. Maka banyak masjid-masjid kita ikut mendoakan, bahkan dalam sholatnya menegakkan membaca kunut nazilah. Nah, saya ingin masuk kepada bab ini. Orang paling zalim di atas muka bumi itu yang mencegah orang untuk masjid. Jadi hati-hati ini Pak. Yang punya kekuasaan, punya kebijakan di kantornya, di lingkungannya terhadap yang namanya menghalang-halangi orang masuk ke dalam masjid. Maka ada pertanyaan yang sangat sederhana dalam kajian fikih. Bagaimana hukumnya pengurus masjid menutup pintu sehingga orang agak bisa masuk masjid untuk sholat? Banyak apa? Masjid sekarang ini pintunya ditutup, dikunci, kagak bisa orang mau sholat. Tapi namanya masjid. Kalau sholat 5 waktu dia buka. Padahal bunyinya di ayat sebelumnya surat An-Nur yang kita baca ayat 36 bil ghudwi wal asal 24 jam. Artinya waktu pagi dan petang itu 24 jam. Dibukanya di waktu-waktu sholat. Jawabannya amat sederhana. Kalau masjid itu tidak memiliki bagian selain ruangan, maka haram, nggak boleh. Misalnya di masjid kita hanya kotak ini Pak, karena lahan yang terbatas dan kemudian dikunci. Artinya mengunci sampai pagar-pagarnya begitu, itu haram, nggak boleh. Pengurus masjid sampai ada melakukan karena takut hilang
tromolnya hilang, kemudian takut membersihkan karena takutnya kotor, masuk orang-orang yang nggak jelas, preventif, akhirnya ditutup semua aksesnya. Itu haram, nggak boleh. Tapi kalau ada bagian tertentu dari masjid, yang dimaksud bagian tertentu seperti misalnya, mohon maaf, di waktu-waktu tertentu di Masjid Nabawi satu bagian ditutup, misalnya Raudhah ditutup dari jam 10 sampai jam 12 untuk dibersihkan, boleh nggak? Padahal orang mau sholat di situ tuh. Raudhah itu tempat paling favorit, jantungnya dari Masjid Nabawi ya Raudhah. Dia ditutup Pak, disekat. Ditutupnya itu sekarang pakai apa? Sekat-sekat ini. Jam 12 malam sampai jam 2 orang kagak ada yang bisa masuk. Tutup, boleh nggak dia dibersihkan sama petugas? Boleh, karena dia menutup sesaat untuk membuka. Tapi dibuka di bagian lainnya. Kalau Masjid Nabawinya sudah dikunci semuanya, itu nggak boleh. Jadi pengurus masjid, kalau ada yang masjidnya, kalau masjid kita ini kan ada pelatarannya, ya, ada namanya terasnya, orang masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Saya pernah apa masjid ini? Pernah satu bukan masjid musola, dia ada pelatarannya, tapi tempat wudhunya itu ada kuncinya Pak, tertutup. Itu di daerah Kebayoran Lama itu. Jadi waktu itu kami sedang merawat jenazah, habis sebelum memandikan jenazah sholat dulu tuh. Mau sholat karena sudah di luar waktu isya, udah tutup masjidnya. Masih bisa tuh buka pagernya, bisa sholat, ada pelatarannya kecil, tapi tempat wudhunya tertutup. Jadi disuruh tayamum kita di situ, karena kalau boleh wudhu. Nah itu zalim itu, jangan. Ini milik Allah, aksesnya adalah umat yang memulai. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang dituliskan oleh Rabbul Alamin orang yang paling zalim. Hati-hati dengan perkara masjid kita. Ya, jangan sampai orang yang paling zalim. Nah, kalau kamar mandi kita diakses 24 jam bisa? Bisa 24 jam. Ya, jangan paling zalim. Di masjid-masjid yang luar biasa itu dicontohkan bahkan di dalam Al-Quran terkait Masjidil Haram yang disebut pelayan itu siapa? Bukan sekedar membersihkan, ngasih minum, sukyan. Jadi disebut khadim, pelayan dari masjid itu sampai bisa memberikan ngasih minum. Ngasih minum Pak. Jadi yang bunyinya dalam Al-Quran itu dan hadis itu adalah bicara memberikan minum. Nah ini santri ini. Jadi kalau mendoan tuh hanya bonus. Apa yang asli ini? Oh. Ya Allah, saya dosa benar ini, ada 2 kali ngomong begini ya. Jadi ini yang memberi minum ini loh. Nah, saya masuk kepada zikir-zikir di dalamnya ya. Ini penting untuk kita fahami dan kita ketahui. Wa min ashabina, saya bacakan nasnya ya. Wa qala ba'du ashabina man dakhala masjida falam yatamakkan min salati tahiyatil masjid imma li hadatsin wa imma li syughlin aw nahwihi yustahabbu lahu an yaqula 4 marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jelasannya begini. Dari ashabina ya, dari pendapat para ulama-ulama ini dalam kitab Al-Azkar ini. Jadi ini bukan hadis. Bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, masjid itu tempat paling mulia, diam sejenaknya saja itu bisa disebut i'tikaf, dapat pahala. Diam sejenak. Bahkan ada yang lebih ekstrim adalah ini penjelasan di sini ya. Yamkuth illa lahzatan, dia berhenti cuman sejenak. Bahkan dikatakan cuman masuk yasihu i'tikaf man dakhala al masjida maron walam yamkus. Cuman jalan doang Pak. Masuk masjid nih.
jalan doang dia, jalan, kemudian keluar, jalan masuk itu dalam masjidnya itu sudah mendapatkan kebajikan kalau yang dilakukan adalah untuk kebaikan. Contohnya apa? Nganterin jeruk tuh dia cuma jalan doang, lagi ada acara dia nganter jeruk, boro-boro dia duduk begini dengerin, sudah dapat kebaikan ketika dia berjalannya masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan apa kata para ulama ini? Man dakhala masjidah falam yatamakkan min sholati tahiyatil masjid. Jadi belum sempat sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat kita lakukan? 2 rakaat. Dilakukan adalah ketika kita masuk ke dalam masjid, belum melakukan aktivitas yang lain atau belum duduk, maka tahiyatul masjid. Ada orang datang pengen sholat fajar, maka bisa sholat fajarnya juga sebagai tahiyatul masjid, selesai. Waktunya panjang, dia mau sholat 2 kali, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat boleh. Tapi sholat dia 2 rakaat sudah termasuk bagian sholat tahiyatul masjid, itu cukup. Kalau waktu dia, wah sebentar nih, dia 2 rakaatnya sudah termasuk tahiyatul masjid, menggabungkan 2 sunnah. Boleh. Tapi kalau 2 rakaatnya tahiyatul masjid sekalian subuh, sekalian sholat fajar, ya bukan begitu. Yang satu fardu, yang satu sunnah. Digabung nih. Saya sholat 2 rakaat sekalian sholat tahiyatul masjid, sholat fajar sama sholat subuh. Ya, canggih kali itu. Jangan ya. Itu beda bagiannya. Jadi nggak ada antara sholat asar, sholat zuhur digabung antara sholat rawatib dengan sholat fardu. Nggak boleh. Kami lanjut. Jadi membaca apa? Kalau dia nggak sempat tahiyatul masjid, maka dia disunnahkan membaca kalimat yang diajarkan dengan 4 kali dia membaca. 4 kali membaca kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali dia baca kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk adalah 4 bacaan. Jadi 4 kali. Biasanya, ini mohon maaf ada kajian ibu-ibu di majelis taklim. Itu kalau diperhatikan jarang sekali di antara jamaah ibu-ibu yang di majelis taklim di masjid itu kemudian menegakkan sholat tahiyatul masjid. Dia datang nih majelis taklim, dia datang ke masjid, sholat gak dia? Enggak, karena udah nyari tembok buat senderan dulu. Ustazahnya, ustadznya juga kadang-kadang jarang sholat tuh, padahal dia masuk ke dalam masjid. Pengajian bulanan, habis sholat zuhur. Kalau ustazahnya atau ustadznya ikut sholat zuhur di masjid, biasanya dia tahiyatul masjid. Tapi kan datangnya jam 1 nih dia nih. Ini udah penuh nih. Ini udah penuh. Jamaahnya udah banyak, nggak ada space buat sholat tahiyatul masjid. Mau minta juga kita datangnya sudah terlambat. Baca nih, karena hadas, karena sesuatu yang menyebabkan kita belum sempat tahiyatul masjid, maka dalam duduknya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali, Pak? 4 marrat. Dalam kitab Al-Adhkar ini disebutkan 4 kali. Gitu tuh. Ini sering terjadi nih dalam majelis taklim. Karena majelis taklim di Indonesia tuh kadang-kadang unik begitu. Ibu-ibu pengajiannya habis zuhur sampai asar, berkumandang azan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah selesai tuh majelis taklimnya, bubar. Padahal lagi mendengar panggilan Allah, dia udah di masjid, malah bubar. Suka ngeliat gitu Pak? Pengajian dari habis zuhur sampai asar. Asarnya azan nih. Ketika azan dikumandangkan, pengajiannya bubar. Pengajiannya bubar udah bener, tapi masalahnya bubar pulang ke rumah masing-masing, bukannya sholat asar berjamaah. Paling sering itu, sering diperhatikan.
Maka kalau itu terjadi, jangan sampai terjadi di masjid ini. Kalau udah ada seruan, yang dari rumah aja diajak ke masjid, masa kita yang dari masjid malah jadi ke rumah? Kebalik. Sholat berjamaah. Saya ibu-ibu, ustaz, ibu-ibu juga sholat berjamaah, termasuk seperti waktu subuh ini. Bab yang lain pada kajian kitab ini adalah tentang kemuliaan masjid. Saya belum lama kemarin melihat ada orang menyatakan begini, yang mensucikan masjid itu kamu sendiri, bukan Allah. Ini fatal, ini bahaya ini. Mau rumah, mau masjid, itu yang mensucikan itu kamu sendiri, bukan Allah. Mensucikan masjid itu perintah dari Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kita menjadi hamba Allah yang taat. Tugas kita menjalankan perintah Allah. Maka mensucikan masjid itu bukan maunya kita, tapi adalah karena menjalankan perintahnya Allah. Di masjid kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk tadi. Bahkan hadisnya ini, ya, dalam hadis ini disampaikan apa? Di paragraf terakhir kami tuliskan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Kemuliaan masjid itu memang dijaga teladannya, bahkan terhadap syair. Ibu, terhadap syair, terhadap perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan yang kasar yang tidak baik, maka Rasul sudah mengajarkan kepada kita, yaitu sebuah kalimat, sebuah doa yang serem ini. Faddalallahu fak, ya, semoga Allah tutup mulut kamu. Jadi kalau ngomong kasar di masjid, ngomong yang tidak bermanfaat di masjid, ngomong yang tidak kemudian masuk di masjid, itu Rasul sudah menyampaikan doanya, faddalallahu fak, Allah tutup mulut kamu. Terhadap orang yang kemudian jual beli di dalam masjid, transaksinya lah, transaksinya bahkan menjadi khilaf ulama adalah menempelkan sampai di arena masjid, di dalam masjid menempelkan flyer, apa namanya tuh, promo itu flyer, iklan. Kan kalau sedot WC nggak mungkin di masjid, tapi ada kadang-kadang iklan seminar, tapi berbayar lagi di dalam masjid. Hati-hati. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam adabnya, Rasul sampaikan, idza ra'aitum min bai'in aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu bitijarataka, wa idza ra'aitum may yunshidu fihi dhalatan faqulu la raddallahu 'alaika. Kalau kamu mendapati orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah. Rasul yang menyampaikan ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La arbahallahu bitijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Coba. Orang namanya jual beli kan pengen didoainnya untung. Tapi justru Rasul ngajarinnya, kalau ada orang transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah tidak ada keuntungan bagimu. Terdengar atau tidak terdengar? Terdengar oleh orang yang jual beli atau tidak terdengar? Itu kita dianjurkan membaca doa itu. La arbah tijarataka. Kalau ada orang yang sengaja untuk mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, dulu namanya masjid sentral untuk melakukan aktivitas, tapi kemudian dijadikan yang namanya masjid untuk perniagaan dan pengumuman sesuatu yang hilang. Hilangnya di mana? Hilangnya ada di sono, di rumah dia, tapi ngumuminnya di masjid. Hilangnya ada di mana? Di jalan, dia kagak tahu tuh di mana. Ngumuminnya di masjid. Maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.
Zaman Nabi itu contohnya adalah unta. Waduh, unta saya kemana nih, hilang nih? Lepas. Ngumuminnya di masjid. Hilangnya di mana? Hilangnya tadi jam 10 pagi. Ngumuminnya jam 12 habis zuhur. Di mana? Di masjid. Karena banyak orang di masjid. Jadi seakan-akan masjid adalah tempat pengumuman untuk kemudian hal-hal tersebut. Maka fungsinya masjid bukan untuk yang demikian sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita membahas di dalam masjid adalah ilmu ekonomi? Bagus. Apakah boleh kita membahas dalam masjid siasat perang? Bagus. Apakah boleh kita di dalam masjid mempelajari ilmu fikih? Bagus. Tetapi akad jual beli tidak boleh terjadi di dalam masjid. Secara zahiran, zahir itu artinya transaksinya sama barang-barangnya dibawa. Atau yang zaman sekarang, by phone di pojok sini transaksi, live TikTok di sini, live TikTok di sini ya, yang sudah dilarang, nggak boleh. Tidak boleh di dalam masjid melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau kita Anda terima telepon urusan bisnis, sebisa mungkin hindari tempat masjid. Apalagi ketika khutbah sedang diperdengarkan, lagi Jumatan, tolak saja, nggak perlu diangkat. Karena mengatakan ansyid, diamlah pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, faqad laghauta, kata Rasul, sia-sia ibadah Jumat kamu. Maka nggak boleh kita kemudian ngomong, diam, jangan berisik. Kemarin saya khutbah 2 Jumat lalu, itu di masjid sini, Masjid Muhammadiyah sini. Masya Allah, anak-anaknya itu karena tidak ada pendampingan dari gurunya, berisik banget. Akhirnya khutbah itu dimulai dengan teguran terlebih dahulu, anak-anakku, gitu ya. Karena tidak ada yang lain yang bisa menghentikan tuh. Ansyid nggak boleh, gurunya teriak diam, nggak boleh, nggak bisa. Maka khatib. Maka dulu kami kalau di pondok itu ada namanya jasus. Jasus itu artinya mata-mata, Pak. Jadi berhak orang itu menulis kesalahan orang lain. Misalnya di masjid yang ngobrol, dia tulis tuh. Sesudah sholat dia lihat, oh tuh si itu tuh ngobrol. Karena orang yang melakukan pelanggaran, dia wajib mencari orang melakukan kesalahan juga. Nah itu tempatnya dalam masjid, bisa tuh. Lagi khutbah ada yang ngobrol. Setelah selesai pulang dari masjid, dia tulis Abdurrahman ngobrol dengan temannya ketika khutbah. Oh, itu pelanggaran. Nanti dipanggil dia tuh pada maghrib tuh, Pak. Dihukum dia. Ya, ada yang nulis surat Yasin. Saya pernah gara-gara ngomong bahasa Indonesia lagi main bola, suruh nulis surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu 3 buku. Nulis surat Al-Baqarah. Ya. Jadi terakhir yang kita kaji ini, larangan untuk berjual beli di dalam masjid, larangan berkata-kata atau membaca syair yang buruk, larangan bahkan mengumumkan barang-barang yang hilang yang kejadiannya juga di luar masjid. Jadi boleh nggak kita ngumumin untuk kemudian berapa kotak amal kita? Boleh. Berapa kita menyembelih kambing? Boleh. Berapa kemudian kita menyembelih hewan kurban kita? Boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah menjadi pusat informasi sebagaimana disampaikan Rasul. Ada orang yang kehilangan kemudian menyampaikannya dia di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri dan bergeser nanti kita di teras masjid, kami persilahkan pada jamaah sekalian kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan untuk memperkaya kajian kita waktu subuh ini. Fadhil tafadhal mashkura.